napakalayo ng kabayanan sa aming lugar ay sa kanya bumibili ang lahat. Kung ayaw naman ng babae na gumamit ng kubol, pwede nang iuwi o ilabas si Hector. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Suara Film. Apa jadinya jika sebuah desa kecil tiba-tiba dihebohkan dengan skandal yang melibatkan para ibu-ibu yang haus kepuasan? Bagaimana jika seorang pria tampan tanpa ingatan menjadi pusat dari semua kekacauan ini? Film Paluagan 2024 membawa kita ke sebuah kisah yang penuh dengan intrik rahasia dan kejadian yang di luar dugaan. Dari jatuhnya helikopter misterius hingga bisnis gelap yang tak masuk akal. Film ini punya segalanya, drama, komedi, hingga kegilaan yang sulit dipercaya. Sedikit disclaimer dulu teman-teman ya. Film yang akan kita bahas kali ini agak lain teman-teman. Jadi mohon maaf kalau sedikit banyak sensornya teman-teman ya. Cerita dimulai dengan suara dentuman keras di tengah hutan. Sebuah helikopter jatuh dan meledak. Tidak jauh dari lokasi kecelakaan, ada seorang pria paruh baya bernama Om Tata yang penasaran dan langsung menuju ke TKP. Setelah menyusuri sungai, Om Tata menemukan seorang pemuda yang masih hidup. Tapi kondisinya di sini sudah tidak sadarkan diri. Karena jiwa sosialnya tinggi dan tidak tega melihat orang sekarat, Om Tata membawa pemuda itu ke gubuknya untuk dirawat. Beberapa hari kemudian, pemuda itu akhirnya sadar. Tapi di sini ada masalah. Dia lupa semuanya. Siapa dirinya? Kenapa dia bisa ada di sana? Bahkan namanya sendiri pun dia tidak ingat. Om Tata yang bijak dan mungkin malas repot memikir, akhirnya memberi nama pemuda itu bernama Hector. Keesokan harinya, Om Tata kedatangan seorang wanita bernama Marites. Marites adalah seorang rentenir di desa tersebut. Ia sering memberi pinjaman atau kredit kepada warga dan memiliki kelompok binaan kredit yang ia namakan Paluagan, yang sebagian besar beranggotakan para emak-emak di desa itu. Wala na nga kami pangbili ng bigas. May kasama ka ba dito, Tata? Obrolan Marites dengan Om Tata berhenti tiba-tiba saat Hector masuk. Marites pun melongo melihat pemuda tampan dan gagah tersebut lewat di depannya. Ia langsung bertanya kepada Om Tata, siapa pemuda tersebut? Tata, Echo, may naisip po akong paraan para... Om Tata pun menjelaskan bahwa pemuda itu bernama Hector dan menceritakan bagaimana dirinya menemukannya di sungai setelah kecelakaan helikopter. Om Tata juga memberitahu Marites bahwa Hector telah kehilangan ingatannya. Mendengar hal itu, Marites langsung mendapatkan ide untuk memanfaatkan Hector sebagai sumber penghasilan sampingan. Ia mengajak Om Tata bekerja sama untuk menjual singkong urat Hector kepada emak-emak Paluagan di desa tersebut. Menurut Marites, ini adalah ide bisnis yang sangat laku saat ini. Tata, Echo, maging praktikal ho tayo. Om Tata nantinya bisa mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun mendengar ide gila Marites, Om Tata langsung menolaknya. Meski begitu, Marites tidak memaksa dan meminta Om Tata untuk memikirkannya dulu. Prostitution yung sinasabi mo Eh, wala na kayong pera. Magbago ang isip nyo. Ako'y tutuloy na rin. Tak disangka, ide gila Marites tersebut membuat Om Tata kepikiran dan tiba-tiba jatuh sakit. Keesokan harinya mengetahui Om Tata jatuh sakit, Marites pun datang lagi. Kali ini, ia langsung menawarkan ide bisnisnya kepada Hector. Hector, alalay lang. Alakas tong lamban, no? Naisip ko lang. Marites berusaha meyakinkan Hector agar mau menerima tawaran tersebut. Dengan alasan, ini adalah kesempatan bagi Hector untuk membalas kebaikan Om Tata yang sudah menyelamatkan hidupnya. Yung mga militar na ang salbahe sa amin,
Dia bilang, tugas Hector hanya memuaskan para emak-emak yang nantinya memakai jasanya. Marites menilai Hector adalah sosok pemuda yang tangguh dan pastinya bisa bermain kuda lumping. Dengan dorongan tersebut, Hector akhirnya menerima tawaran Marites sebagai balas budi untuk membantu kehidupan Om Tata. Selanjutnya, Marites mengajari Hector bermain kuda lumping yang baik dan memuaskan. Sekaligus mencoba lebih dulu ketangguhan singkong miliknya Hector sebelum dijual kepada emak-emak Paluagan. Tak lupa, Marites merekam adegan tersebut sebagai bahan marketing. Keesokan paginya, Marites yang memperlihatkan hasil rekamannya bermain kuda-kudaan dengan Hector kepada emak-emak. Mga susunod na sasahod sa ating paluwagan. Sekaligus mulai membuka penawaran bagi siapa saja yang ingin mencoba tobrutnya Hector. Marites memberitahu mereka bahwa Hector adalah pemuda perkasa dengan singkong yang tangguh. Alhasil, satu persatu emak-emak tersebut mulai tertarik dan mencoba jasanya Hector. Hector yang tak hanya melayani setiap hari, bahkan setiap jam, selalu siap dan mampu memuaskan para emak-emak itu. Para emak-emak yang tergabung dalam Paluagan ternyata kebanyakan ditinggal oleh suaminya yang bekerja sebagai pegawai proyek pemerintahan di kota. Maka tak heran mereka selalu menggunakan jasa Marites sebagai rentenir pinjaman. Dan kini ada lagi jasa tobrut untuk mengobati kesepian mereka. Salah satu wanita bernama Julia juga merasakan hal tersebut. Ia baru saja ditinggal suaminya untuk waktu yang cukup lama. Hoy, Julia! Ano yun? Ano, gusto mo ba sumali sa paluwagan namin? Mengetahui hal ini, Marites pun langsung menawarkan jasa emplut kepada Julia. Ha? Paluwagan? Dari gosip yang beredar, Marites tahu bahwa Julia adalah wanita yang tidak pernah puas dengan permainan suaminya. Hanapin ka pa sa bayan. Hanggang ka pa ng trabaho. Marites meyakinkan Julia bahwa singkong Hector bisa membuat apem Julia bergetar. Ito ang sagot sa problema mo. Diyan sa mister mo. Keesokan harinya, setelah mengajak Hector bermain kuda lumping di tengah hutan, Marites tetap profesional dan memberikan bayaran untuk Hector. Marites juga tak mau kalah dengan emak-emak yang lainnya, karena dia pun membutuhkan asupan gizi dari singkongnya Hector. Tak lama setelah itu, Julia pun datang. Si Julia nga pala. Ang katawan niya talaga namang nakakalibog. Okay ka lang? Hector, ako si Julia. Ternyata semalam Julia tidak bisa tidur karena memikirkan tawaran dari Marites. Dengan terang-terangan, Julia mengatakan ingin memakai jasanya Hector. Karena Julia masih pemalu dan tak ingin diketahui orang lain. Huwag kang maingay kay Marites, ha? Sumama ka sa akin. Tara. Ia mengajak Hector ke suatu tempat. Di sana setelah merasakan ketangguhan singkong Hector, Julia pun mengakui bahwa baru kali ini ia merasakan sangat puas. Ia bahkan mengungkapkan bahwa suaminya tidak pernah bisa melakukan seperti Hector, meskipun sudah bertahun-tahun tinggal bersama. Nasa halos 2 taon namin pagsasama ng master ko. Para akong mamamatay sa sarap. Mabuti na lang at sumali ka sa paluwagan ni Marites. Karena merasa apemnya dan singkongnya Hector sudah cocok, Julia mengatakan bahwa dia mencintai Hector. Hector yang melihat Julia sangat berbeda dari wanita lain juga mengungkapkan perasaannya. Iba ang nararamdaman ko sa'yo. Mereka pun berencana kabur dari desa dan tinggal bersama di desa lain. Namun sebelum itu, Hector ingin melewati malam panjang itu bersama Julia.
Malam itu Hector terbangun setelah kecapean dan tertidur habis bermain kuda lumping dengan Julia. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Hector tersungkur dan kepalanya terbentur batu besar. Tak disangka, akibat benturan tersebut, ingatan Hector kembali. Ia pun langsung pergi meninggalkan Julia begitu saja. Keesokan harinya Julia terbangun dan merasa sangat sedih karena tidak menemukan Hector di sana. Pero doon ko rin naranasan ang sobrang masaktan. Tak lama setelah itu, kekacauan pun terjadi. Suami Julia sedang menyerang Marites dengan sebilah parang. Suami Julia rupanya mengetahui bahwa istrinya telah menjadi salah satu korban Marites yang menjual jasa emplut. Tak hanya suami Julia, para suami yang lain juga datang dari proyek untuk menuntut Marites karena istri mereka juga menjadi korbannya. Di sini Marites membela diri, mengatakan bahwa dirinya tidak sepenuhnya bersalah. Ia hanya ingin menjalankan bisnisnya dan tidak pernah memaksa para emak-emak atau istri-istri mereka untuk melakukannya. Marites justru menyalahkan para emak-emak karena mereka sendiri yang ingin memakai jasa emplutnya Hector, karena mengaku kesepian ditinggal suami mereka untuk waktu yang lama. Untuk memperkuat pembelaannya, Marites menunjukkan bukti rekaman video yang memperlihatkan para emak-emak bermain kuda lumping menggunakan jasanya Hector. Tak disangka, hal itu malah memicu emosi para emak-emak untuk menyerang dan menghajar Marites secara beramai-ramai. Di situasi yang kacau tersebut, beruntung Julia datang membawa beberapa polisi. Keadaan pun bisa ditenangkan dan Marites akhirnya bebas dari amukan massa. Julia membenarkan ucapan Marites bahwa Marites memang tidak sepenuhnya bersalah. Dahil naging makasalanan tayo, hindi lang si Marites, naging makamundo. Julia mengaku sebagai istri yang tidak puas dengan singkong suaminya. Namun kesalahan Marites adalah bisnisnya yang sangat berbahaya dan meresahkan warga desa. Julia meminta agar Marites ditangkap dan dihukum sesuai aturan yang berlaku di sana. Setelah kejadian itu, Julia dan suaminya kembali bersama. Namun Julia masih merasa bahwa suaminya tidak pernah mampu mengalahkan ketangguhan singkong miliknya Hector. Di bagian akhir cerita, terdengar siaran radio mengabarkan tentang siapa Hector sebenarnya. Hector yang sempat menghilang ternyata kembali ke kehidupan asalnya. Ternyata, Hector adalah seorang misionaris yang bernama asli Enrico Villanueva. Sementara itu, Om Tata yang dulu menolong Hector dikabarkan telah meninggal dunia setelah beberapa hari mengidap penyakit. Jasadnya pun dikuburkan di samping makam anaknya. Di sisi lain, tertangkapnya Marites tidak membuat para emak-emak Paluagan jerah. Mereka malah melanjutkan bisnis yang pernah dijalankan Marites sebagai rentenir pinjaman dan kembali membuka jasa emplut yang lebih gila. Kini, mereka menjual jasa emplut para istri orang untuk para pekerja proyek pemerintah di kota. Dan film pun berakhir. Jangan lupa untuk subscribe Suara Film agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami.